berjumpa kembali bersama saya Agustina Putri Pramudiartanti, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Kaliwungu Kendal. Kali ini kita akan mulai dari diri dengan modul 1.2. Sebuah quote yang sangat fenomenal dari Ki Hajar Dewantara adalah, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Berbicara tentang trapesium usia, ada peristiwa negatif, peristiwa positif yang sudah saya alami hingga saat ini. Saya mengambil salah satu peristiwa positif dalam hidup saya, yaitu di umur 9. Dan salah satu peristiwa negatif di dalam hidup saya yaitu pada saat saya berusia 18 tahun. Untuk selisih usianya, peristiwa positif adalah 27 tahun dan peristiwa negatif yang saya alami adalah 18 tahun. Apa sih peristiwa positif yang saya alami? Peristiwa positif yang saya alami ketika usia saya 9 tahun, tepatnya kelas 4 SD, yaitu saya diminta oleh wali kelas saya untuk mewakili lomba mocopat dan lomba baca puisi tingkat kecamatan. Pada kesempatan itu saya memperoleh juara 2. Lalu mengapa peristiwa itu membuat saya sangat senang? Ya, karena mulai dari event lomba itulah kemampuan saya di bidang bernyanyi dan berbicara di depan umum berkembang. Sejak itu saya diminta untuk tampil di acara-acara sekolah, gereja, dan perayaan hari ulang tahun rumah sakit tempat almarhum bapak saya bekerja. Selain itu, hobi saya tampil di panggung dan bernyanyi memberi dampak perkembangan sikap sosial dan kemampuan berbicara di depan umum. Dari situlah saya merasa bahwa keterampilan berbicara yang saya miliki saat ini merupakan dampak positif dalam hidup saya yang membawa saya menjadi seorang Master of Ceremony, penyiar radio, moderator di berbagai seminar, bahkan menjadi pembicara di beberapa talk show untuk memotivasi kaum muda. Peristiwa negatif yang saya alami ketika saya berusia 18 tahun, tepat ketika saya ingin memilih universitas mana yang saya tuju. Saya ingin sekali masuk ke Universitas Atmajaya Yogyakarta di jurusan biologi tepatnya. Sedangkan keluarga saya menginginkan saya untuk masuk ke Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Akhirnya saya mencoba untuk mengikuti ujian di 2 tempat dan lolos semua. Hanya saja surat keputusan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Atmajaya waktu itu disembunyikan oleh bapak saya. Kedua orang tua saya tidak merestui dan tetap menginginkan saya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Peristiwa ini kemudian memberi pengaruh yang kurang baik dalam hidup saya selama semester pertama di bangku kuliah. Saya mencoba untuk membelot dengan tidak mengikuti kuliah secara umum sehingga membuat IPK saya di semester awal sangat rendah. Meskipun demikian, saya menyesal dan memperbaiki di semester berikutnya. Namun hal ini masih membekas dalam diri saya. Di lain sisi, pilihan saya memang tidak terpenuhi. Namun di sisi yang lain, saya merasa bahwa ini adalah jalan terbaik yang diberikan Tuhan kepada saya melalui orang-orang di sekitar saya. Lalu siapa saja yang terlibat dalam kedua peristiwa itu? Untuk peristiwa positif ada wali kelas, orang tua, kakak, teman-teman, dan bapak ibu. Kemudian peristiwa yang negatif ada orang tua, kakak, sahabat, teman-teman, bapak, dan ibu saya. Mengapa momen ini masih dapat dirasakan dan mungkin masih memengaruhi diri saya di masa sekarang? Setiap momen yang saya alami masih dapat saya rasakan dan saya bersyukur masih bisa mengingat momen ini baik yang positif maupun yang negatif. Kedua momen ini memengaruhi perkembangan diri saya di masa sekarang. Dalam momen positif, saya bisa merasakan bagaimana kemampuan public speaking saya sangat berkembang dan bermanfaat di kehidupan saya yang sekarang.
Saya dipercaya menjadi host di berbagai webinar, pembawa acara baik formal maupun informal, dan penyiar radio di salah satu radio swasta di Semarang. Dalam momen negatif yang pernah saya lalui, saya justru merasa bersyukur karena banyak peluang yang akhirnya membuat kehidupan saya di masa sekarang lebih baik. Saya tidak dapat membayangkan apabila waktu usia saya 18 tahun, saya mengambil jurusan biologi. Tentu saja saya tidak akan menjadi bagian kecil dari sebuah perubahan di bidang pendidikan dengan mengikuti program calon guru penggerak. Apa saja peran dari seorang guru jika dikaitkan dengan trapesium usia? Seorang guru memiliki peran yang sangat penting jika dikaitkan dengan trapesium usia. Sebagian hidup kita bersinggungan dengan guru. Hampir seperempat abad kita bertemu dengan guru-guru yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap guru yang pernah berperan dalam kehidupan kita dapat membawa dampak negatif maupun positif. Guru yang baik memiliki peran menuntun murid sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kebutuhan belajarnya, dan mendorong murid untuk menemukan tempat yang tepat agar talenta yang dimiliki terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pepatah Jawa yang mengatakan guru adalah sosok yang digugu, dipercaya, dan ditiru, dicontoh, juga masih relevan dengan kondisi saat ini. Bukan berarti guru sebagai pusat pembelajaran, melainkan menjadi contoh dan tuntunan yang dapat dipercaya dalam perkembangan pendidikan seorang murid di sekolah. 2 kalimat yang dapat merangkaikan kata kunci guru, makna, belajar, dan murid adalah: bagi saya, seorang guru merupakan salah satu sosok yang berperan penting dalam perkembangan pola pikir dan karakter murid di sekolah. Salah satu cara untuk mengembangkan pola pikir dan karakter murid yang baik adalah dengan memberikan proses belajar yang penuh makna. Demikian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.